salah satu hal yang kita dilakukan adalah mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan ini pun juga kita sebut merupakan salah satu pengembangan kompetensi. Walaupun kita tahu bahwa banyak pengembangan kompetensi yang lain yang bisa kita ikuti sehingga kompetensi kita setiap saat meningkat. Baik kompetensi yang bersifat manajerial, kemudian kompetensi yang bersifat sosiokultural maupun kompetensi teknis. Dalam setiap pelatihan, setidaknya itulah yang kita harapkan. Apapun bentuk pelatihannya, gitu. Baik pelatihan dilaksanakan secara klasikal, secara tatap muka, maupun pelatihan yang dilaksanakan secara daring ataupun online. Pasti yang kita harapkan adalah adanya peningkatan kompetensi. Setidaknya 3 kompetensi itulah yang kita selalu ingin kembangkan dalam setiap pelatihan yang kita lakukan. Tetapi memang tiap-tiap pelatihan mempunyai prioritas yang berbeda di masing-masing kompetensi tersebut. Ada sebuah pelatihan yang kompetensi manajerial lebih ditekankan dibanding kompetensi sosiokultural dan kompetensi teknis. Contohnya misalkan pelatihan-pelatihan kepemimpinan, pelatihan-pelatihan manajemen, itu secara tidak langsung pasti kompetensi manajerial yang ingin dikembangkan lebih jauh. Walaupun di sana juga pasti ada kompetensi sosiokultural yang dibangun. Demikian juga ada beberapa pelatihan yang memang kompetensi teknis yang lebih dominan yang ingin dikembangkan kan gitu. Seperti halnya pelatihan yang teman-teman semua ikuti saat ini, dominan kompetensi teknis yang diharapkan, sehingga selama proses pembelajaran walaupun via daring kan banyak disampaikan teknis-teknis bagaimana mengelola, membuat sebuah video yang mungkin sesuai dengan ketentuan, yang bagus, yang menarik kan gitu. Bagaimana cara mengambil gambar, kemudian bagaimana mengolahnya, dan bagaimana juga kemudian nanti mempublish kan gitu dengan berbagai macam media baik YouTube ataupun media-media sosial yang lain. Ini semua adalah salah satu bentuk kompetensi teknis yang kita ingin pelajari, yang ingin kita dalami secara lebih lanjut. Dan selain kompetensi teknis yang ingin dikembangkan, pada dasarnya setiap yang mengikuti pelatihan itu sudah mempunyai bekal terlebih dahulu, ya. Karena berkumpul dalam sebuah pelatihan itu kita pasti mempunyai modal kan gitu. Nah, seberapa besar modal yang kita miliki tiap orang berbeda-beda kan gitu. Semakin besar modal yang kita miliki, maksudnya kemampuan-kemampuan dasar dalam video production, maka dalam kesempatan ini akan lebih bisa dieksplor lebih jauh kan gitu. Dibanding kemudian kita belum pernah mempunyai dasar sama sekali. Bukan berarti yang tidak memiliki dasar tidak bisa mengikuti pelatihan ini, tidak, tentu saja tidak. Justru yang belum mempunyai kemampuan atau belum mengetahuan dasar sama sekali, dengan mengikuti pelatihan ini setidaknya mempunyai gambaran, mempunyai tantangan yang jauh lebih besar. Tergantung yang bersangkutan apakah mau dan ingin berusaha untuk mengejar, kemudian berusaha semaksimal mungkin setiap kemampuan yang sudah dimiliki oleh teman-teman juga ingin dimilikinya, maka di situ akan terpacu untuk belajar lebih dibanding teman-teman yang lain. Tapi kalau kemudian dasarnya sudah kurang, kemudian ditambah lagi juga kurang semangat, tidak mengejar sebagaimana bisa mengimbangi kemampuan teman-teman yang lain, ya pasti akan jauh lebih tertinggal. Maka kita harapkan sebenarnya di sinilah kompetensi teknis yang sudah dimiliki akan lebih terasah dan kemudian akan menjadi lebih mahir lagi. Nah, itulah gunanya pelatihan. Jadi pelatihan itu dalam rangka kan bahasa kita adalah pengembangan kompetensi, bukan dalam mengembangkan kompetensi ya pasti ada take and give, gitu. Ada kalanya kita menerima sesuatu yang baru, tapi ada kalanya kita juga memberi informasi, pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Nah, disitulah kemudian ada ruang diskusi, ada ruang untuk sharing, berbagi informasi dan segala macamnya di antara teman-teman semua. Maka kami harapkan dengan pengembangan kompetensi teknis inilah yang akan lebih didapat dalam pelatihan yang teman-teman semua ikuti.
pada kesempatan kali ini. Teman-teman semua yang berbahagia, kemudian kompetensi yang ingin kita kembangkan kembali dalam sebuah pelatihan, dalam sebuah perjumpaan, dimanapun saja, dalam media apapun, itu ada sebuah kompetensi yang ingin kita juga asah, yaitu kompetensi sosiokultural. Cuman memang kompetensi sosiokultural ini mempunyai istilahnya itu ya kompetensi pengikut lah. Secara tidak langsung pasti akan kita dapatkan. Kenapa kok bisa kita dapatkan? Karena dalam kompetensi kultural itu adalah hubungan antara sesama manusia, antara sesama peserta. Dalam berinteraksi, disitulah kita belajar. Belajar untuk menghargai pendapat orang lain, belajar untuk bisa memahami arti perbedaan, belajar untuk bisa arti sabar, sabar ketika misalkan bahwa waktunya selesai tapi belum selesai, sabar juga ketika waktu kapan harus Zoom harus Zoom, belajar kan juga harus menyelesaikan tugas. Di situ adalah bagaimana kemampuan kita memanage diri sendiri, mempunyai suatu hubungan yang lebih baik. Bagaimana kita bisa juga mengutarakan pendapat sesama dengan yang baik, kan gitu. Kemudian di selain itu, dalam kesempatan ini sebagai kita harapkan kan juga ada silaturahmi. Kemudian ada perjumpaan antara satu dengan yang lain yang sebelumnya bisa jadi belum pernah mengenal. Sebelumnya belum pernah sama sekali menyapa. Tetapi dengan perjumpaan ini kita bisa saling mengenal satu sama lain, punya saudara baru, punya teman baru dari berbagai macam wilayah, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang profesi yang beragam, dan juga tentu saja concern dan perhatian yang berbeda. Disinilah terjadi interaksi yang kemudian kita menjadi belajar lebih banyak, sosiokultural antara kita bersama. Secara tidak langsung dalam sebuah pelatihan itu pasti akan kita dapatkan. Nah, jadi manfaat pelatihan memang saya kira sangat luar biasa. Ya, selain juga kompetensi memang teknis yang teman-teman sudah dapatkan, secara tidak langsung harapan kami juga kompetensi manajerial yang kompetensi sosiokultural yang didapatkan selama berinteraksi antara satu dengan lain sama penyelenggaraan pelatihan ini. Nah, teman-teman semua yang berbahagia, kami memang dalam menyelenggarakan pelatihan yang kita harapkan seperti itu banyak melakukan beberapa langkah lah, karena objek sasaran pelatihan di Balai Diklat kita ini saya kira cukup banyak. Kalau kita kategorikan kelompoknya, kelompok besarnya di peserta sasaran pelatihan yang bisa mendapatkan pelatihan di Kementerian Agama itu, kalau saya kelompokkan itu sekarang itu menjadi 4 kan gitu. Maka objek sasaran yang berhak memperoleh pelatihan kompetensi gitu yang di Balai Diklat itu setidaknya ada 4 macam. Tentu saja yang pertama yang berhak untuk memperoleh pelatihan yang kita laksanakan, sebelum saya cerita tentang sasaran yang berhak mengikuti pelatihan, memang beberapa pelatihan kita laksanakan itu ada berbagai macam pola. Baik pola sistem penyelenggaraan maupun pola dalam penyelenggaraannya sendiri. Dari sistem penyelenggaraan gitu kan, sistem penyelenggaraan ada yang memang kita laksanakan secara mandiri. Pelatihan itu bersumber dan berasal dari program Balai Diklat Agama dan Pasar. Jadi semuanya dari mulai pembiayaannya sampai penyelenggaraannya sampai outputnya itu semua di cover dan dibiayai oleh Balai Diklat. Ada juga pelatihan yang kita laksanakan melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain atau pihak-pihak lain. Dan ini kita beberapa juga laksanakan pelatihan kerjasama ini dengan teman-teman yang di wilayah kerja kita ya, misalkan dengan kelompok kerja guru, kemudian juga dari perguruan tinggi atau beberapa institusi-institusi lain. Misalnya dalam waktu dekat kita juga akan melaksanakan pelatihan kerjasama dengan Institut Agama Hindu Negeri Gede Pujo Mataram, itu kan juga kita melakukan kerjasama. Itu dari sisi sistem pola penyelenggaraannya. Ada juga yang kita laksanakan pelatihan ini yang bersifat semacam mandatori seperti yang saat ini Bapak sekalian yang melakukan pelatihan kerjasama ini adalah di level pusat di Sekretariat Badan Litbang dan Diklat atasan kami yang kemudian bekerja sama dengan Badan Pelatihan dan SDM Kominfo, kemudian memerintahkan kami, Balai Diklat Keagamaan seluruh Indonesia yang berjumlah 14 untuk menyelenggarakan pelatihan ini.
yang dengan berbagai macam tema lah yang sudah ditentukan kan gitu. Nah, ini adalah bagian yang bersifat kita melaksanakan tugas, tapi toh bagaimanapun melaksanakan kerjasama ini juga kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun memang kita memang juga dengan kerjasama inilah kemudian kita menjadi jejaring hubungan yang baik, punya teman baru, mempunyai sahabat baru yang mungkin bisa kemudian kita bisa teruskan dan kembangkan di masa-masa yang datang. Kerjasama pelatihan ini saya kira sangat baik. Kan gitu. Nah, dalam setiap penyelenggaraan pelatihan yang kita lakukan, baik itu yang bersumber dari anggaran Balai Diklat Keagamaan sendiri, kemudian atau bersumber dari kerjasama atau bersumber dari instansi lain yang melakukan kerjasama, setidaknya beberapa sasaran pelatihan yang berhak mengikuti pelatihan yang kita selenggarakan di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Yang pertama tentu saja adalah kelompok pegawai negeri pada Kementerian Agama. Ini adalah kelompok pertama. Siapapun yang berstatus pegawai negeri atau aparatur sipil negara yang PNS berhak mengikuti pelatihan yang kita laksanakan. Itu yang pertama. Dan jumlah kalau di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar untuk PNS mungkin saya kira tidak terlalu banyak dibanding Balai Diklat Keagamaan yang lain. Walaupun wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar ini meliputi Balai Diklat Keagamaan Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Itu adalah kelompok yang pertama adalah PNS. Kemudian yang kedua adalah pegawai non PNS atau non tenaga honorer yang bekerja pada Kementerian Agama. Nah, kalau yang PNS pertama itu adalah memang pegawai Kementerian Agama, baik ya yang angkat juga Kementerian Agama, yang gaji juga Kementerian Agama, juga melaksanakan tugas di Kementerian Agama. Itu berhak memperoleh pelatihan yang kita laksanakan. Kemudian yang kedua adalah tenaga-tenaga honorer yang diangkat oleh Kementerian Agama. Walaupun ini adalah tahun terakhir, ini teman-teman yang berstatus tenaga honorer, kemungkinan ke depan di tahun-tahun yang akan datang mungkin sudah tidak diizinkan lagi oleh BKN karena polanya menjadi berbeda. Jadi tenaga honorer nanti ke depan akan digantikan oleh P3K. Ya, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tentang aparatur sipil negara, kan ASN itu kan terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah PNS dan kedua adalah P3K. Itu yang diatur oleh undang-undang. Maka mulai tahun 2023 di instansi pemerintah ya hanya ada dua kategori tersebut. Sedangkan teman-teman yang saat ini masih berstatus honorer, ya mungkin kita akan tetap carikan solusi yang terbaik lah. Bagaimana supaya juga bisa melaksanakan tugas-tugas Kementerian Agama dan juga mungkin juga memberi kesempatan-kesempatan yang baik. Nah ini kita memang cari cara yang terbaik, tetapi juga tidak melanggar ketentuan. Nah ini karena ketentuannya sudah jelas, mau tidak mau ya kita harus mensikapi dan mengikuti ketentuan aturan yang berlaku. Nah itu adalah yang ya kategorinya sebenarnya P3K lah nantinya, yang statusnya bukan PNS tapi bekerja yang di Kementerian Agama, yang menggaji juga Kementerian Agama, tetapi statusnya bukan pegawai negeri. Itu juga berhak memperoleh pelatihan yang kita laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah pegawai negeri yang diangkat oleh instansi lain, yang itu oleh bukan Kementerian Agama, tetapi melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Agama. Siapa mereka? Mereka adalah guru-guru agama. Jadi guru-guru agama sebagian besar itu diangkat oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah daerah kabupaten maupun oleh pemerintah provinsi yang berstatus sebagai pegawai pemerintah daerah. Tetapi jabatannya adalah guru agama. Ya kalau mungkin di Bali banyak teman-teman guru agama Hindu yang diangkat oleh Pemda. Kemudian di NTB guru-guru agama Islam. Kemudian yang di NTT adalah guru-guru agama Kristen dan Katolik. Yang status kepegawaiannya adalah pegawai daerah. Tetapi karena melaksanakan sebagian dari tugas Kementerian Agama di bidang keagamaan sebagai yaitu guru-guru agama, maka yang bersangkutan pun berhak dan boleh memperoleh pelatihan yang kita laksanakan. Bahkan termasuk pembayaran tunjangan profesinya pun dibayar oleh Kementerian Agama karena memang amanah undang-undang sedemikian. Kemudian yang
keempat, gitu kan. Ini berdasarkan peraturan yang terbaru, yang boleh memperoleh pelatihan yang kita laksanakan adalah masyarakat. Masyarakat di sini siapapun yang tentu saja mempunyai korelasi, mempunyai hubungan dengan Kementerian Agama. Contohnya adalah biasanya pengelola-pengelola sekolah-sekolah keagamaan. Yang sekolah itu notabene berdiri, berkembang, dan besar saat dikelola oleh masyarakat. Yang sebenarnya tidak ada istilahnya itu andil pembiayaan dari pemerintah. Bukan pemerintah tidak punya andil, saya bilang andil pembiayaan. Jadi semuanya dicukupi oleh masyarakat, baik mulai pendiriannya, kemudian operasionalnya, berkembangnya, dan juga mungkin maju pesatnya juga dikelola oleh masyarakat. Tetapi karena dia sebagai lembaga-lembaga keagamaan, yang notabene pengelolanya itu pasti orang-orang swasta, pasti orang-orang yang bukan berafiliasi langsung Kementerian Agama. Contoh mungkin di pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Quran, mungkin di teman-teman hidup pengelola pasraman, kemudian ada sekolah minggu, atau mungkin bahkan lembaga-lembaga pendidikan agama yang lain yang memang itu adalah bagian dari menjaga, memelihara persoalan-persoalan agama. Ya, maka beberapa pelatihan pun kita laksanakan untuk pengelola-pengelola pondok pesantren. Bahkan beberapa pelatihan pun kita laksanakan bagi pengelola masjid. Ya, mungkin ke depan kita bisa kembangkan lagi dalam pelatihan-pelatihan itu untuk guru-guru atau mungkin pengelola-pengelola lembaga pendidikan yang lain. Ini yang kita laksanakan. Bahkan tahun ini khusus kita juga mempunyai amanah untuk menyelenggarakan pelatihan bagi itu tadi guru-guru di pondok pesantren dan para pengelola atau takmir masjid. Ya, ini kan mereka semua adalah notabene masyarakat. Ini adalah bagian dari salah satu objek sasaran pelatihan yang kita laksanakan. Jadi masyarakat pun yang memang melaksanakan sebagian dari tugas Kementerian Agama, mau tidak mau pun berhak dan memperoleh pelatihan yang kita laksanakan. Lalu selain yang berbahagia, kemudian pertanyaan berikutnya setelah kita mengetahui sasaran kita, sebenarnya kenapa sih kok kadang-kadang kita ini menyelenggarakan pelatihan gitu. Kalau kita sebut sebenarnya terakhir adalah kita sampaikan adalah urgensi kita dalam menyelenggarakan pelatihan. Ada beberapa hal kenapa kok kita menyelenggarakan pelatihan gitu kan. Nah, yang pertama tentu saja kita dalam menyelenggarakan pelatihan itu tujuan kita adalah salah satu urgensi kita dalam menyelenggarakan pelatihan tentu saja adalah bagaimana kita bisa memenuhi persyaratan jabatan. Kategori yang pertama adalah kenapa kita menyelenggarakan pelatihan. Kelompok yang pertama adalah memenuhi persyaratan jabatan. Apa yang dimaksud dengan pelatihan sebagai syarat memenuhi persyaratan jabatan? Itu ada beberapa jabatan tertentu yang sebelum menduduki jabatan tersebut, seseorang harus mengikuti dan lulus pelatihan. Contohnya, kalau di Kementerian Agama itu, menurut secara normatif itu, contohnya adalah jabatan pengawas. Nah, pengawas itu secara ketentuan, sebelum seseorang menduduki jabatan pengawas, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus pelatihan pembentukan jabatan pengawas. Itu ketentuan dan normatifnya. Walaupun terkadang pada realitanya banyak yang diangkat dalam jabatan pengawas yang bersangkutan belum pernah mengikuti pelatihan pembentukan jabatan pengawas. Yang kemudian notabene akhirnya bermasalah di belakang hari karena tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Maka beberapa pelatihan pun kita laksanakan dalam rangka upaya itu. Walaupun memang secara ketentuan ini menjadi kewenangan Pusdiklat, kewenangan pusat, tapi kita pun di daerah, di Balai Diklat pun boleh dan diizinkan melaksanakan pelatihan pembentukan jabatan. Tentu saja dengan syarat setelah mendapatkan pendelegasian dari Pusdiklat untuk menyelenggarakan pelatihan pembentukan jabatan. Kemudian contoh lain lagi, pelatihan yang kita laksanakan dalam upaya memenuhi persyaratan jabatan, contoh lagi adalah penghulu. Nah, penghulu pun demikian. Nah, penghulu itu sebelum seseorang diangkat menjadi penghulu, baik
melalui pindah jabatan, tentu saja melalui pindah jabatan atau mungkin melalui pola yang lain, maka seseorang harus lulus pelatihan pembentukan jabatan. Kemudian ada lagi pelatihan misalnya kepala madrasah negeri. Nah, ini menurut ketentuan kepala madrasah sebelum diangkat atau paling lambat beberapa tahun setelah diangkat kepala madrasah harus mengikuti dan lulus pelatihan pembentukan jabatan kepala madrasah. Ini menurut ketentuan dan normatifnya. Ya memang terkadang realitanya pelaksanaan di lapangan itu yaitu tadi saya bilang ada beberapa yang tiba-tiba diangkat tanpa memenuhi persyaratan mengikuti pelatihan, mengikuti dan lulus pelatihan. Maka ujung-ujungnya, belakangan pasti kemudian bermasalah. Bermasalah entah dari status kepegawaiannya kah, atau bermasalah dari sisi tidak bisa naik pangkat lah, atau mungkin nanti bahkan ada mempermasalahkan gajinya lah, bukan segala macamnya kan gitu. Dan ketika aturan itu tidak diikuti, tidak dipenuhi, ya kemudian pastilah timbul persoalan-persoalan di belakang. Nah, ketika terjadi persoalan, ya akhirnya kami lagi yang kemampuan ini Balai Diklat nggak menyelenggarakan pelatihan. Ya, sebenarnya sudah kita laksanakan pelatihan itu dan sudah banyak alumni-alumni pelatihan yang lulus, tapi yang dipilih adalah orang lain. Nah, itu adalah kita tidak tahu. Ibaratnya itu kalau ditanya antara pelatihan yang lulus pelatihan dengan yang diangkat berbeda itu, kalau ada pertanyaan itu sama halnya kita bertanya duluan mana antara ayam dan telur kan gitu. Ya, kadang-kadang kalau pertanyaan duluan mana ayam dan telur ya duluan ayam. Tapi kalau pertanyaan duluan mana telur dengan ayam ya duluan telur. Ya itulah kadang-kadang realita di lapangan kita. Ini adalah memang menjadi problematika. Bukan berarti kemudian tidak ada solusi, ya kalau kita cari solusi pasti ada solusinya lah. Ketika sebuah persoalan muncul di tengah-tengah kita, bahkan di masyarakat kita, ya kemudian kita berusaha untuk mencari solusi yang terbaik lah. Sepanjang kita memang berusaha untuk mencari solusi yang kita harapkan. Kemudian contoh lagi, memang pelatihan yang banyak juga yang kita laksanakan dalam memenuhi persyaratan jabatan, misalnya ada teman-teman pegawai baru, misalkan yang dulunya CPNS kan gitu, sebelum diangkat menjadi PNS, yang bersangkutan kan harus mengikuti dan lulus pelatihan dasar. Nah, ini syarat mutlak yang harus diikuti ketika seseorang ingin merubah statusnya dari CPNS menjadi PNS. Ini adalah beberapa pelatihan yang kita laksanakan dalam rangka upaya memenuhi persyaratan jabatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, urgensi kita dalam menyelenggarakan pelatihan yang tentu saja selain juga memenuhi persyaratan ketentuan jabatan yang kita harapkan, yang kedua adalah bagaimana pelatihan yang kita laksanakan adalah meminimalisir gap kompetensi antara kondisi ideal dan kondisi real. Karena kan banyak hal itu, banyak SDM yang di tengah-tengah kita belum memenuhi kriteria-kriteria standar yang jabatan yang diharapkan. Ya, baik di bagian pendidikan kah, atau bahkan di bidang keagamaan kah, baik terkait dengan kemampuan teknis atau bahkan kemampuan manajerial gitu, sehingga masih sangat memerlukan adanya pelatihan, sehingga gap kompetensi antara yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang real itu tidak terlalu jumlah. Bagaimana juga adanya kompetensi-kompetensi itu karena menunjang sekali dalam pelaksanaan tugas, gitu kan. Ketika kompetensi standarnya rendah, sedangkan tuntutannya tinggi, dan kemudian tidak diperbaiki, maka kemudian pasti akan tertinggal. Pelaksanaan tugas pun juga akan terbengkalai. Standar-standar penyelesaian tugas pun juga pasti tidak akan terpenuhi. Nah, ini yang kita harapkan. Kemudian ini adalah banyak hal pelatihan yang kita laksanakan dalam rangka upaya itu. Misalkan kalau di pendidikan ya teman-teman semua saat ini kan ikuti juga bagaimana yang mungkin dulu tidak pernah tahu lah terkait dengan video production, saat ini juga sedikit lebih meningkat kemampuannya, sehingga bisalah bagaimana membuat video pembelajaran yang nanti lebih menarik, interaktif, atau video-video yang lain yang mungkin bisa dipublish melalui media-media yang ada. Ini
pasti akan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, pelatihan yang kita laksanakan tentu saja karena adanya isu ataupun kebijakan baru pemerintah. Ya, karena Bapak Ibu sekalian semua teman-teman tahu tahun 2022 ini contohnya ini adalah kan dicanangkan sebagai tahun toleransi. Ini salah satu kebijakan pemerintah kita. Maka pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan pun juga dalam rangka upaya menjawab kebijakan pemerintah saat ini juga. Jadi, maka pelatihan-pelatihan selain juga kompetensi pelatihan-pelatihan di bidang pendidikan, kita juga melaksanakan pelatihan yang merupakan kebijakan baru pemerintah. Apa itu? Yaitu pelatihan moderasi beragama. Nah, apalagi Kementerian Agama ini punya ya istilahnya kalau kita bilang program prioritas lah, program prioritas kementerian yang diamanahkan oleh Presiden dan oleh Kementeri bahwa tahun ini adalah tahun toleransi, sehingga diharapkan pelaksana pelatihan-pelatihan yang terkait dengan moderasi beragama itu pun juga diperbanyak. Ya, walaupun mungkin harapannya lebih banyak orang yang memperoleh pengetahuan, pemahaman terkait dengan moderasi beragama. Ya, kita memang ya merintis bersama-sama. Mungkin dimulai dari yang besar, mungkin yang mempunyai tanggung jawab besar, kemudian diharapkan nanti semua bisa mengikuti pelatihan moderasi beragama. Beberapa kepala kantor wilayah, pimpinan-pimpinan satuan kerja sudah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di pusat, kemudian nanti turun lagi ke level kedua, kalau mungkin di kepala kantor mungkin jabatan pengawas, nah, itu setara dengan eselon 4, kemudian kepala madrasah, kemudian nanti guru-guru negeri, penyuluh agama negeri, itu juga menjadi prioritas yang kita harapkan bisa mengikuti pelatihan moderasi beragama. Kenapa kok dimulai dari posisi jabatan yang tinggi? Maka kita harapkan sebenarnya nanti bisa berbagi terkait dengan pelatihan moderasi beragama di masyarakatnya atau di warga binaannya. Sehingga kita bisa saling membantu, sehingga lebih banyak lagi yang memperoleh pelatihan di bidang moderasi beragama. Ya, memang ini menjadi PR kita bersama, dan juga tahun ini harapan ada ribuan lah target kita bisa memperoleh pelatihan moderasi beragama, yang juga sudah ada keputusan Menteri Agamanya di kalau tidak salah nomor 19 atau nomor 93 gitu dengan tahun ini tentang penguatan moderasi beragama. Nah, ini memang menjadi salah satu pelatihan yang kita laksanakan dalam upaya merespon adanya kebijakan baru pemerintah. Kemudian yang keempat, urgensi pelatihan yang kita laksanakan tentu saja adalah karena adanya pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Ini biasanya karena adanya bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh instansi pimpinan kita di level pusat, kemudian mengamanahkan kita untuk menyelenggarakan pelatihan. Seperti halnya pelatihan yang Bapak Ibu teman-teman semua saat ini ikuti, ini adalah salah satu bentuk pelatihan yang kita laksanakan ya dalam upaya merupakan melaksanakan tugas-tugas tertentu yang tentu saja dalam upaya pelaksanaan tugas ini diharapkan kita bisa melaksanakan dengan sangat baik. Kita membangun kemitraan dengan instansi lain, kemudian kita laksanakan pelatihan ini dengan sangat baik. Ada pembagian tugas yang memang menjadi tanggung jawab teman-teman di BPPTIK, dan kemudian juga beberapa yang memang harus kita siapkan di Balai Diklat Keagamaan. Ini sudah disepakati bersama, dan kita sudah juga mendengarkan arahan-arahan yang ditentukan oleh pusat dalam penyelenggaraan pelatihan ini. Ini adalah salah satu pelatihan yang kita laksanakan dalam upaya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Teman-teman semua yang berbahagia, itulah beberapa alasan kita kenapa menyelenggarakan pelatihan. Maka saya yakin pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan tidak akan pernah keluar dari
beberapa hal yang saya sampaikan tersebut pasti saja mempunyai alasan, mempunyai urgensi yang saya kira sangat tinggi, sangat besar, sehingga pelatihan itu yang kita laksanakan. Baik, selain teman-teman semua yang berpihak, terakhir yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini, Balai Diklat Keagamaan Denpasar yang merupakan unit pelaksana teknis pelatihan di Kementerian Agama dari 14 Balai Diklat seluruh Indonesia, tentu saja juga selalu berupaya dalam menyelenggarakan pelatihan itu merespon hal-hal yang terbaru, kemudian juga melakukan beberapa upaya-upaya peningkatan kualitas atau berupaya mengikuti standar-standar pelatihan yang diharapkan. Maka salah satu beberapa hal yang kita laksanakan dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pelatihan, maka pelatihan yang kita laksanakan yang memang bagian dari program Balai Diklat Keagamaan Denpasar itu didasari berdasarkan kebutuhan pelatihan yang memang benar-benar menjadi kebutuhan stakeholder kita. Salah satu cara kita untuk mengetahui bahwa pelatihan yang kita laksanakan itu memang merupakan kebutuhan stakeholder atau mungkin sasaran objek pelatihan kita, maka kita laksanakanlah namanya analisis kebutuhan pelatihan. Nah, analisis kebutuhan pelatihan ini kita lakukan dengan beberapa macam pola, baik secara langsung kita yang mencari data ke lapangan dengan menyiapkan beberapa instrumen, menggali beberapa informasi terkait dengan kebutuhan pelatihan, kemudian kita sebarkan kuesioner di wilayah kerja kita, kemudian nanti teman-teman dari Kementerian Agama Kabupaten memandu, kemudian mengisi, maka disitulah kita peroleh hasil bahwa ternyata pelatihan yang dibutuhkan dalam satu daerah adalah pelatihan tertentu. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan pelatihan yang kita laksanakan dengan cara kita juga mempersilahkanlah, memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok kerja jabatan fungsional, misalkan KKG, MGMP, atau kemudian kelompok kerja jabatan fungsional, Pokjalo, Pokja Hulu, atau bahkan mungkin lembaga atau instansi pendidikan baik negeri maupun swasta, mungkin sekolah negeri atau bahkan berbasis yayasan kan gitu, mengajukan usul proposal ke kami, ke Balai Diklat Keagamaan Denpasar terkait dengan pelatihan-pelatihan yang ingin dilaksanakan di tempat yang bersangkutan. Ada beberapa proposal, usulan yang disampaikan ke kami yang kemudian kita penuhi dan kita laksanakan pelatihan tersebut. Nah, ini adalah bagaimana salah satu upaya kami bahwa pelatihan yang kita laksanakan itu memang harapannya sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya berdasarkan keinginan atau selera kami. Kalau pelatihan yang kita laksanakan berdasarkan kebutuhan wilayah kerja, maka hasilnya saya kira akan juga lebih bagus. Karena dalam proses pelaksanaan pelatihan pun juga akan lebih enak gitu kan, peserta juga akan lebih semangat karena memang pelatihan itu yang mereka butuhkan. Banyak hal atau banyak pelatihan yang sudah kita laksanakan baik di bidang media pembelajaran atau mungkin bahkan juga di bidang metodologi pembelajaran atau bahkan juga terkait dengan substansi-substansi penilaian pembelajaran. Itu banyak sekali usulan yang masuk ke kami. Kemudian selain juga upaya kita melaksanakan analisis kebutuhan diklat dalam penyelenggaraan pelatihan pun kita juga mengikuti standar-standar yang sudah ditentukan berdasarkan mungkin bukan hanya standar saja, kita juga mengkolaborasi pemanfaatan pembelajaran, mengkombinasi antara pola-pola pembelajaran klasikal lama kemudian juga pemanfaatan teknologi sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, kemudian juga selain juga kita berupaya untuk melaksanakan analisis kebutuhan diklat, kita juga berusaha untuk melaksanakan namanya istilahnya evaluasi pasca pelatihan. Bagaimana juga kita memotret hasil alumni pelatihan kita. Apakah memang alumni pelatihan kita benar-benar melaksanakan ataupun
memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama pelatihan yang sudah diterima, atau selesai mengikuti pelatihan ya selesai begitu saja. Maka setiap pelatihan yang kita harapkan tentu saja adalah bagaimana kebermanfaatan itu. Bukan bukan ilmu untuk ilmu, tetapi sekali lagi ilmu untuk amal, itulah aspek yang kita harapkan. Maka demikian halnya pada kesempatan kali ini, harapan terbesar kami dari sebagian salah satu penyelenggara pelatihan, maka sangat berharap bahwa ilmu bekal yang diperoleh dalam pelatihan ini bukan hanya sekedar menjadi bekal ilmu yang saja, tetapi bagaimana bisa diaplikasikan, bagaimana bisa dipraktekkan, diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas keseharian. Bagaimana bisa nantinya membuat video-video yang menarik, video-video yang bermanfaat, yang kemudian bisa menebar kebaikan-kebaikan, baik di di bidang pendidikan atau terkait dengan pembelajaran di sekolah, atau mungkin dalam hal pelaksanaan instansinya masing-masing. Karena kita sadar bahwa teman-teman ini berasal dari latar belakang yang beragam. Ada yang guru, ada yang mungkin jabatan fungsional keagamaan, atau bahkan juga ada yang non jabatan fungsional, atau bagian-bagian administrasi. Tentu saja motivasi dalam mengikuti pelatihan ini berbeda-beda. Maka terakhir kami sangat berharap bahwa apa yang telah diperoleh dalam pelatihan ini tentu saja diamalkan. Karena jangan sampai tadi ilmu hanya sebatas untuk ilmu, tetapi kami harapkan ilmu itu bisa berimplikasi kepada amal dan bisa membawa kebermanfaat. Ya minimal bagi diri sendiri, bagi instansinya, syukur-syukur, juga bagi masyarakat atau bahkan bagi lingkungan, terutama bagi nanti ke depan oleh negara kita. Kontribusi kecil apapun yang kita berikan, itu pasti ada manfaat dan ada nilainya. Nggak usah berpikir bahwa apa artinya peran kita, tidak, tetapi sekecil peran apapun, sekecil peran kita pasti ada manfaatnya, pasti ada nilainya. Setidaknya walaupun mungkin di mata dunia tidak dilihat, tetapi di mata Tuhan itu pasti juga akan ada artinya. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai informasi, beberapa hal dalam hal penyelenggaraan pelatihan. Tentu saja mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, dan syukur-syukur kalau teman-teman semua setidaknya ada tambahan informasi atau menjadi pengingat kembali terkait dengan pelatihan-pelatihan, baik apa-apa yang sudah diperoleh selama ini, atau mungkin juga ke depan dalam membangun silaturahmi antara kita bersama. Demikian saya kira Mas Usmi dan juga teman-teman semua ini sudah bergabung dalam kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi, perhatiannya, dan terakhir juga pun kami tidak lupa memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini ada hal yang tidak berkenan, mungkin salah ucap atau mungkin beberapa hal yang tidak berkenan, salah mungkin, atau mungkin khilaf, ya tentu saja itu karena keterbatasan dan kekurangan pribadi. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf ya sebesar-besarnya. Saya kira cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.